Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Juliana Rafiq dengan NIM S1T120004 dari R001 Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Supply Chain Management, yaitu Physical Company dan Knowledge Company pada PT Unilever Indonesia. Langsung saja. Abstrak, perusahaan Unilever Indonesia memproduksi, menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia dengan pengguna produknya sebanyak 2 miliar di seluruh dunia. Di mana dalam kegiatan operasional perusahaan Unilever Indonesia ini, SCM merupakan bagian dari sistem dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Beberapa sistem dirancang dengan sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Dengan pertimbangan strategi dalam pengelolaan kinerja operasional perusahaan Unilever, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Ada berbagai sistem-sistem yang diterapkan, yaitu sistem QMS atau Quality Management System. Ada juga program SQMP, yaitu Supplier Quality Management dan Assessment Program, dan sistem lainnya yang dirancang sebagai supply chain dalam mengelola operasional perusahaan. Kemudian pendahuluan, perusahaan Unilever Indonesia berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1933. Dan pada saat ini, Unilever menjadi salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat atau yang dikenal dengan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Yang dimaksud dengan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods ialah barang atau produk konsumen yang bergerak cepat dan barang tersebut dapat terjual secara cepat serta harganya yang relatif murah seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari. Produk keluaran dari Unilever juga sangat beragam, mulai dari bahan pembersih pakaian atau home care, bahan perawatan tubuh atau personal care, hingga makanan dan minuman. Nah, di sini dapat kita lihat brand-brand dari PT Unilever, ada sampo Clear, sampo Dove, ada juga Rexona, Walls, dan masih banyak lagi. Itu dapat kita lihat pada gambar 1 produk Unilever. Nah, kemudian untuk landasan teori ada 3. Yang pertama yaitu supply chain management, di mana supply chain management merupakan suatu sistem yang saling berkoordinasi keseluruhan proses di dalam organisasi atau perusahaan. Proses dalam supply chain management ini mencakup beberapa tahapan atau proses, yaitu ada perancangan, yang kedua ada supplier atau sumber input bagi proses, kemudian yang ketiga yaitu proses transformasi input menjadi output, yang keempat yaitu sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa, kemudian yang kelima sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa yang disebut dengan return. Kemudian yang kedua ada physical company. Aspek Pisco itu lebih memfokuskan diri pada pemenuhan pemasokan bahan-bahan mentah untuk diproduksi menjadi produk jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ada knowledge company. Pada aspek knowledge ini lebih menitik beratkan pada usaha untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, sehubungan dengan hal ini, kepuasan pelanggan itu tidak cukup. Perusahaan harus mampu membuat satu strategi dan mekanisme seperti demikian rupa sehingga pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Nah, langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan, di mana Unilever ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia, perusahaan barang konsumen internasional yang sukses, memperkerjakan kurang lebih 206.000 orang di sekitar 150 negara di seluruh dunia. Yang pertama, supply chain mengelola rantai pasok.
Nah, Unilever Indonesia ini telah mengimplementasikan SAP sebagai pengoptimal perencanaan tingkat lanjut untuk mengelola strategi rantai pasokan mereka. Dengan menggunakan Accenture sebagai konsultan IT untuk membangun dan memulai program kurang lebih sebelum tahun 2010 dengan mempertimbangkan beberapa catatan kunci sistem, yaitu ada kemampuan untuk mengatur, memahami, dan mengelola variabilitas. Kemudian yang kedua, secara dinamis itu menentukan kebijakan inventaris yang optimal dan terlihat untuk setiap item di seluruh rantai pasokan. Yang ketiga yaitu secara langsung memperhitungkan semua ketidakpastian dalam rantai pasokan dengan menggunakan algoritma lanjutan. Kemudian manajemen persediaan dan permintaan, di mana perusahaan mengontrol persediaan di bawah tim Unilever Inventory Management atau UIM dengan menggunakan konsep pengisian ulang stok dinamis. Tim UIM ini akan menghitung semua SKU untuk mendapatkan inventaris yang optimal dan terlihat karena hasilnya menerjemahkan ke dalam minggu penutup ZTWC sebagai target persediaan harian keselamatan stok target dinamis. ZTWC perlu dibuat untuk semua lokasi atau T-line termasuk lokasi factory, vendor, customer, dan DRP, depot, dan CDC atau Central Distribution Center. Nah, kemudian kolaborasi rantai pasok. Di Unilever, integrasi rantai pasokan dikenal dengan istilah Supply Network Collaboration atau SNC. NSI adalah sistem yang lebih baik untuk berkolaborasi perencanaan dari ujung ke ujung atau bottom up planning dari area dan top down planning dari perusahaan. Sistem SNC terintegrasi penuh dengan SAP APO. Nah, di sini sekilas tentang perencanaan kolaboratif di internal Unilever. Forecast Demand Generate by Marketing atau SOMMT dengan Demand Planning atau DP. Forecast sebagai masukan untuk Supply Planning atau SU, Distribution Plan atau DPG, dan norma stok untuk pengisian ulang. Penambahan stok dipisahkan menjadi dua kategori yaitu penjualan primer dan penjualan sekunder. Nah, itu dapat kita lihat pada gambar di samping ada supply chain area dan CD operation area. Di mana pada supply chain area itu mencakup DP, SU, dan DPG. Kemudian pada CD operation area itu ada SOMMT, CMM, CSGT, dan CSMT. Nah, kemudian retail atau hubungan pemasok, di mana hubungan eksternal antara Unilever sebagai pemasok pengecer dengan distributor, GT dan MT, di bawah perencanaan kolaboratif, perusahaan mengendalikan stok tangan distributor dengan menggunakan sistem yang dikenal sebagai SILA. SILA sebagai bagian dari NSI yang memiliki tujuan pertukaran data yang disinkronkan dengan SAP APO, karena SAP APO ini akan mendapatkan data dari SILA, sistem akan memicu pasokan yang diperlukan untuk mengisi kembali stok dan pembagian pesanan. SAP juga mempertimbangkan stok transit saat ini, di mana tim CD membagi pesanan dan mengupload secara manual. Kemudian ada strategi pengadaan. Unilever telah mengembangkan metode canggih untuk mengelola hubungan pemasok. Ini termasuk program manajemen dan penilaian kualitas pemasok atau SKMP yang diluncurkan pada tahun 2000 sebagai bagian dari upaya internasional, di mana mereka telah membangun rantai pasokan kelas dunia. Selanjutnya yaitu manajemen jaringan. Manajemen jaringan berdasarkan SAP itu membantu perusahaan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara inventaris, transportasi, dan biaya produksi. Kemudian yang kedua, mencocokkan penawaran dan permintaan di bawah ketidakpastian dengan memposisikan dan mengelola inventaris secara efektif.
Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya secara efektif dengan mengambil produk dari fasilitas manufaktur yang paling tepat. Nah, di sini SAP menghitung optimasi dengan menggunakan model matematis yang mengarah ke masalah terstruktur seperti program linear, masalah program linear, integer campuran dan diselesaikan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut, itu seperti network design, resource allocation, dan inventory positioning. Nah, di sini ada logistik global rantai pasokan internasional. Yang pertama yaitu ada sistem distribusi internasional, di mana manufaktur masih dilakukan di dalam negeri, tetapi distribusi dan biasanya beberapa pemesanan dilakukan di luar negeri. Unilever mengekspor produk mereka 32 pelanggan dari Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan, Afrika, dan Eropa. Nah, salah satu contoh produk ekspor adalah es krim, yaitu ke Afrika. Produk sudah disesuaikan berdasarkan kondisi pasar dan biasanya nama produk akan berbeda di setiap negara walaupun komposisinya mungkin akan sama. Yang kedua yaitu pemasok internasional. Contoh bahan baku yang diproduksi oleh pemasok luar negeri yaitu Magnum. Pasokan Unilever coklat dari pemasok Belgia. Kemudian yang ketiga ada rantai pasokan global yang terintegrasi penuh. Unilever, produk dipasok, diproduksi, dan didistribusikan dari berbagai fasilitas yang berlokasi di seluruh dunia. Unit sumber untuk produk impor berasal dari Amerika, Eropa, kawasan Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Salah satu contoh produk impor itu seperti Rexona yang diproduksi oleh Unilever Australia. Nah, kemudian mengelola risiko global. Jaringan rantai pasokan, Unilever terpapar pada peristiwa yang berpotensi merugikan seperti gangguan fisik, kecelakaan lingkungan dan industri, atau kebangkrutan pemasok utama yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Nah, rencana darurat itu dirancang untuk memungkinkan perusahaan mengamankan pasokan bahan kunci alternatif dalam waktu singkat pemberitahuan untuk mentransfer atau berbagi produksi antara lokasi produksi dan untuk menggunakan bahan pengganti dalam formulasi dan resep produk. Sehingga risiko harga komoditas dikelola secara aktif melalui pembelian komoditas yang diperdagangkan di masa depan dan mekanisme lindung nilai lainnya. Tren dipantau dan dimodelkan secara teratur dan terintegrasi ke dalam proses peramalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa knowledge company dan physical company pada PT Unilever Indonesia itu dalam operasional perusahaan PT Unilever Indonesia, supply chain management merupakan bagian dari sistem dalam meningkatkan kinerja perusahaannya, di mana ada beberapa sistem dirancang dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang efektif dan efisien, mulai dari awal persediaan bahan baku, proses produksi, pendistribusiannya, hingga sampai produk ke tangan konsumen. Dengan pertimbangan strategi dalam pengelolaan kinerja operasional perusahaan Unilever, sehingga dapat menghasilkan produk yang disesuaikan dengan permintaan konsumen, yaitu ada beberapa sistem yang diterapkan, seperti sistem QMS atau Quality Management System, ada juga program SQMP, Supplier Quality Management and Assessment Program, dan sistem lainnya yang dirancang sebagai supply chain dalam mengelola operasional perusahaan PT Unilever. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai physical company dan knowledge company pada PT Unilever Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.